Di sebuah desa yang tenang, Sersan 2 Eko Prasetyo menjalani kehidupan penyamaran sebagai buruh tani. Namun ketika razia tilang tiba-tiba terjadi, ia harus menghadapi situasi yang tidak terduga. Letnan 1 Bimo Santoso, komandan tim Intel, selalu terlihat tenang dan terkontrol. Namun ketika motor sewaannya disita, ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan misi mereka. Brigadir Ardi Purnama memimpin razia dengan ketegasan yang luar biasa. Namun ketika tekanan meningkat, dia mulai merasakan adanya sesuatu yang mencurigakan di balik operasi tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Matahari baru saja terbit di desa Senyap ketika Sersan 2 Eko Prasetyo dan tim Intel Kopassus tiba dengan kendaraan terdekat dari markas mereka, membawa perlengkapan menyamar sebagai buruh tani. Eko membuka pintu rumah sederhana milik Haji Rustam dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi, Pak Rustam. Kami dari tim pekerja baru, siap membantu di ladang." Haji Rustam menyambut dengan hangat. "Selamat datang, anak-anak. Silakan masuk dan istirahat sejenak sebelum memulai pekerjaan." Setelah beristirahat, tim Intel mulai bekerja di ladang jerami, mengumpulkan padi sambil menjaga mata dan telinga tetap waspada terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar desa. Letnan 1 Bimo Santoso, komandan tim, memberikan instruksi. "Ingat, kita di sini untuk mengamati dan melaporkan setiap gerakan yang mencurigakan. Jangan sampai ada yang mengetahui misi kita." Pada sore hari, Eko dan timnya berhenti sejenak untuk minum teh di warung kecil milik Ibu Sari, di mana mereka secara diam-diam mengamati pergerakan warga desa. Saat itu, seorang anak muda bermain layang-layang di dekat lapangan, sementara para petani lainnya berdiskusi tentang panen hari itu, menciptakan suasana damai yang kontras dengan misi rahasia mereka. Tiba-tiba, terdengar suara motor mendekat, membuat Eko segera berdiri dan memberi isyarat kepada timnya untuk tetap tenang dan melanjutkan pekerjaan mereka. Motor yang berhenti di depan rumah Haji Rustam ternyata adalah kendaraan dinas polisi yang membawa Brigadir Ardi Purnama, yang terlihat sedang mencari sesuatu di desa tersebut. Dengan senyum ramah, Brigadir Ardi turun dari motor dan menyapa. "Selamat pagi, Pak Rustam. Kami dari kepolisian setempat, ada beberapa hal yang perlu kami bicarakan dengan warga." Setelah percakapan singkat dengan Haji Rustam, Brigadir Ardi memulai razia tilang di desa, meminta warga untuk menunjukkan dokumen kendaraan mereka. Eko yang sedang mengendarai motor sewaannya tiba-tiba dihentikan oleh Brigadir Ardi. "Maaf, Pak, kami perlu melihat SIM dan STNK Anda." Dengan gugup, Eko menyerahkan dokumen tersebut, sementara Letnan Bimo Santoso mengamati situasi dari kejauhan, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan razia ini. Brigadir Ardi memeriksa dokumen Eko dengan teliti sebelum akhirnya menyita motor tersebut. "Maaf, Pak, ada pelanggaran yang kami temukan. Motor Anda disita sementara." Eko terkejut dan mencoba menjelaskan. "Tolong, Pak, motor ini penting untuk pekerjaan kami di ladang. Bisa kami bawa?" Namun, Brigadir Ardi tetap tegas. "Aturan tetap aturan. Pak, silakan tunggu di sini sementara kami proses administrasinya." Setelah motor disita, Eko segera mengumpulkan timnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Letnan Bimo. "Pak, motor kami disita tanpa alasan yang jelas." Letnan Bimo segera memanggil rapat darurat di sebuah rumah warga. "Kita harus mencari tahu motif di balik razia ini dan memastikan identitas kita tetap tersembunyi." Sementara itu, Brigadir Ardi kembali ke markas polisi desa untuk melaporkan hasil razia, tanpa menyadari bahwa beberapa anggota tim Intel Kopassus juga sedang diam-diam mengamati pergerakan polisi. Di markas polisi, Ajun Komisaris Indra Cahya mulai meneliti data razia tilang tersebut, merasa ada yang mencurigakan dengan frekuensi dan lokasi razia yang dilakukan kali ini. Keesokan harinya, suasana desa kembali tenang meski semalam terdapat razia tilang yang membuat warga sedikit resah, termasuk Eko dan timnya yang harus mencari alternatif transportasi. Eko berbicara dengan Letnan Bimo, "Kita harus memastikan bahwa razia ini tidak mengganggu misi kita. Mungkin ada hubungan dengan aktivitas penyelundupan yang sedang kita pantau." Letnan Bimo mengangguk setuju. "Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan mencari tahu siapa yang mengatur razia ini. Jangan sampai ada yang mengetahui identitas asli kita." Di tengah pekerjaan di ladang, Haji Rustam menghampiri Eko. "Bagaimana razia tadi? Ada yang aneh menurutmu?" Eko menjawab dengan hati-hati. "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Pak, razia ini terlalu sering dan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas." Sementara itu,
Brigadir Ardi sedang melakukan penyelidikan lebih dalam di markas polisi, menemukan beberapa laporan yang tidak konsisten terkait penyelundupan senjata di daerah sekitar. Ajun Komisaris Indra memanggil Brigadir Ardi untuk rapat. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut mengenai penyelundupan senjata yang dilaporkan. Razia tilang ini mungkin terkait dengan upaya kita mengawasi jaringan tersebut. Brigadir Ardi mengerutkan kening. Saya akan memperbanyak patroli dan razia untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Pastikan kita tidak ada yang terlewat. Di ladang, tim Intel Kopassus mulai menyusun strategi untuk mengatasi peningkatan aktivitas polisi, termasuk berkoordinasi dengan warga desa tanpa menimbulkan kecurigaan. Pada malam hari, Eko dan timnya berkumpul di ruang bawah tanah rumah Haji Rustam untuk mendiskusikan langkah selanjutnya, menyadari bahwa misi mereka kini menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Setelah rapat darurat pagi itu, Letnan Bimo mengumpulkan tim Intel Kopassus untuk memberikan pembaruan situasi. Razia tilang ini jelas-jelas bukan kebetulan, kita harus mencari tahu siapa yang mengarahkan operasi ini. Eko menambahkan, mungkin ada pihak dalam kepolisian yang terlibat dalam jaringan penyelundupan senjata. Kita perlu berhati-hati dalam mengumpulkan bukti. Salah satu anggota tim, Sersan Sari, bertanya, bagaimana kita bisa mengakses data penyelundupan tanpa menarik perhatian mereka? Letnan Bimo menjawab, kita akan menggunakan akses kita sebagai buruh tani untuk mencari informasi lebih dalam. Pastikan kalian tetap tersembunyi dan jangan ada yang mencurigakan. Di warung Ibu Sari, Eko dan timnya mulai bertanya-tanya kepada warga tentang kegiatan mencurigakan. Pak, ada yang pernah melihat kegiatan aneh di malam hari di desa ini? Warga desa yang tampak bingung menjawab, tidak ada yang aneh. Pak, kami semua sibuk dengan pekerjaan ladang, mungkin itu hanya patroli rutin polisi. Namun, Eko merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mulai mencatat setiap detail kecil yang mungkin berguna untuk misi mereka. Sementara itu, di markas polisi, Ajun Komisaris Indra mengirim pesan kepada Brigadir Ardi, pastikan semua laporan penyelundupan disimpan dengan baik dan jangan ada yang bocor ke pihak luar. Brigadir Ardi merasa tekanan meningkat. Baik, Pak Indra, saya akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana tanpa ada yang mencurigakan. Kembali di ladang, tim Intel Kopassus mulai mengatur jadwal patroli malam mereka, menyadari bahwa setiap langkah mereka kini diawasi lebih ketat oleh pihak kepolisian yang tidak diketahui tujuannya. Suara gamelan yang dimainkan dari balai desa mengiringi langkah warga yang berkumpul atas undangan Haji Rustam, seorang tokoh yang dihormati di desa Senyap. Saya memanggil kalian karena kita perlu berbicara soal razia polisi yang belakangan ini mendadak muncul, ucap Haji Rustam dengan nada tegas sambil menatap wajah setiap warga yang hadir. Seorang petani mengangkat tangan dan bertanya, apakah ini akan menjadi rutinitas? Haji, kami merasa terganggu, terutama yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja. Haji Rustam mengangguk perlahan sebelum menjawab, itulah yang ingin kita cari tahu bersama. Ada yang merasa ini terlalu mendadak dan tak biasa. Di tengah diskusi yang memanas, Eko diam-diam mendengarkan sambil mencatat pola reaksi warga, berharap menemukan petunjuk baru yang berguna untuk misi mereka. Setelah pertemuan, seorang warga mendekati Haji Rustam dan berbisik, Haji, apakah polisi mencari sesuatu di desa ini? Saya melihat beberapa petugas berbisik-bisik di malam hari. Pernyataan ini menarik perhatian Eko, yang mendekat dengan alasan membantu menyiapkan teh, tetapi fokusnya tertuju pada setiap kata yang diucapkan warga tersebut. Kita perlu tetap tenang dan hati-hati, ujar Haji Rustam seraya menenangkan warga, meskipun nada suaranya menunjukkan ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Malam itu, Eko melaporkan hasil pengamatannya kepada Letnan Bimo. Ada yang mulai bertanya-tanya, Pak, warga mulai merasakan ada yang tidak biasa dengan razia ini. Letnan Bimo menjawab dengan serius, kita harus tetap di bawah radar. Jika perhatian warga meningkat, misi ini bisa gagal total. Di kantor polisi desa, Ajun Komisaris Indra Cahya duduk di ruangannya yang sempit, memeriksa laporan razia yang dikirimkan Brigadir Ardi, namun matanya terpaku pada beberapa kejanggalan di dokumen tersebut. Kenapa lokasi razia selalu dekat dengan jalur transportasi tertentu? Gumamnya sambil menandai peta yang penuh dengan coretan dan lingkaran merah. Dia memanggil Brigadir Ardi ke ruangannya dan bertanya, apa alasan utama kalian memilih lokasi ini untuk razia? Ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Brigadir Ardi menjawab dengan percaya diri, kami hanya menindaklanjuti laporan warga soal aktivitas mencurigakan di jalan tersebut, Pak. Namun, ekspresi wajah Indra menunjukkan ketidakpuasan. Aktivitas mencurigakan seperti apa? Jangan main-main dengan alasan, saya perlu tahu detailnya. Ketika Brigadir Ardi pergi, Indra membuka arsip lama dan menemukan laporan serupa yang mengaitkan lokasi tersebut dengan penyelundupan senjata. Pikirannya berputar-putar saat dia merenungkan, jika benar ini terkait penyelundupan,
Siapa yang berada di balik semua ini? Apa ada orang dalam yang bermain? Dengan rasa penasaran yang meningkat, Indra memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tanpa memberitahu bawahannya, berharap menemukan jawaban yang ia cari. Malam itu, dia menghubungi seorang informan rahasia untuk mengatur pertemuan, tetapi pesan balasannya hanya berbunyi, "Hati-hati, Anda diawasi." Peringatan itu membuat Indra semakin yakin bahwa apa yang sedang dia hadapi bukanlah masalah biasa, tetapi sebuah konspirasi besar. Di tengah kegiatan pagi di ladang, Eko mendapati dirinya dikelilingi oleh warga desa yang semakin akrab dengannya, membuatnya sulit menjaga jarak emosional. "Mas Eko, ayo makan siang bareng kami," ajak seorang pemuda desa dengan senyum lebar, sambil membawa bekal nasi bungkus yang baru dibeli di warung Ibu Sari. Eko, yang awalnya ragu, akhirnya ikut makan bersama mereka sambil terus mengamati percakapan ringan tentang aktivitas desa sehari-hari. Saat itulah seorang warga bertanya, "Mas Eko, asalnya dari mana? Kok jarang lihat orang baru seperti Mas di desa ini?" Dengan senyum canggung, Eko menjawab, "Saya dari seberang, ikut mencari kerjaan di sini karena katanya panennya bagus." Haji Rustam, yang kebetulan lewat, menepuk bahu Eko sambil berkata, "Anak ini rajin, kalian jangan terlalu banyak tanya, biarkan dia bekerja dengan tenang." Namun, semakin hari, warga mulai mencurigai rutinitas Eko dan beberapa rekan timnya yang terlihat sering berbisik-bisik atau menghilang di malam hari. Seorang ibu bahkan bergumam kepada tetangganya, "Mereka bilang buruh tani, tapi kok kadang-kadang gak kerja di ladang, ada apa ya?" Ketegangan mulai terasa ketika Eko sadar bahwa perilaku mereka telah memicu kecurigaan, sehingga ia memberi isyarat kepada Letnan Bimo untuk mengurangi aktivitas mencolok. "Kita perlu lebih hati-hati," ujar Bimo sambil menatap tajam Eko. "Jika warga terus curiga, misi ini bisa gagal sebelum kita mendapat informasi yang kita cari." Pada suatu malam yang sunyi, Eko sedang dalam perjalanan kembali ke rumah setelah patroli rahasia ketika ia melihat beberapa warga berkumpul di depan balai desa. Dengan rasa ingin tahu, ia berhenti di kejauhan dan mendengar salah satu warga berkata, "Kita harus cari tahu siapa mereka sebenarnya, jangan sampai kita kena masalah gara-gara orang luar." Sadar bahwa situasi mulai tidak terkendali, Eko segera memberitahu Letnan Bimo, "Pak, warga mulai terbuka tentang kecurigaan mereka terhadap kita, ini bahaya." Letnan Bimo memutuskan untuk mengadakan rapat mendadak di rumah Haji Rustam, yang mulai tampak resah dengan perkembangan situasi ini. "Haji, warga mulai gelisah. Kita harus pastikan mereka tidak melakukan tindakan yang bisa mengancam misi ini," ujar Bimo dengan nada serius. Namun, di luar dugaan, salah satu warga yang curiga mencoba mengintip ke dalam rumah, tetapi Eko dengan sigap menangkap basah orang tersebut. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Eko dengan nada dingin, sementara warga itu mencoba mencari alasan. "Saya hanya mau memastikan semuanya baik-baik saja." Insiden ini membuat warga semakin curiga, tetapi Haji Rustam dengan cepat meredakan situasi. "Kalian semua pulanglah, jangan membuat masalah lebih besar dari ini." Setelah warga bubar, Eko berkata kepada timnya, "Kita harus lebih waspada dari sekarang, mereka mulai berani menyelidiki kita." Letnan Bimo mengangguk setuju. "Kita juga perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas mereka, jangan sampai kita kehilangan kendali." Pada suatu pagi yang mendung, Brigadir Ardi Purnama duduk di mejanya sambil memeriksa kembali laporan razia tilang yang telah dilakukan, saat ia menemukan sejumlah dokumen tersembunyi yang mengaitkan beberapa warga desa dengan aktivitas penyelundupan senjata. "Ini jelas menunjukkan adanya keterlibatan warga dalam jaringan ini," ujar Ardi sambil menunjuk beberapa halaman penting kepada asistennya, yang tampak terkejut dengan temuan tersebut. Tanpa menyadari bahwa tim Intel Kopassus juga tengah mengumpulkan bukti di balik layar, Ardi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam secara diam-diam, memperpanjang jam kerjanya hingga larut malam. Di ladang, Eko dan timnya terus memantau pergerakan warga yang sering berkumpul di area terpencil, mencurigai adanya transaksi ilegal di balik penampilan damai desa tersebut. "Kita perlu lebih fokus pada patroli malam ini, ada indikasi aktivitas yang lebih intens," perintah Letnan Bimo melalui radio, menyadari meningkatnya aktivitas mencurigakan. Brigadir Ardi, yang kini semakin yakin dengan keterlibatan warga, mulai menyusun daftar nama-nama yang dicurigai terlibat dan merencanakan operasi penangkapan yang lebih terorganisir. Sementara itu, tim Intel Kopassus berhasil mengidentifikasi lokasi gudang senjata tersembunyi yang beroperasi di balik ladang jerami milik Haji Rustam, menambah tekanan pada misi mereka. Ketegangan meningkat ketika Ardi mulai mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan interogasi tanpa menyadari bahwa mereka adalah Intel Kopassus yang menyamar. Eko menyadari bahwa razia ini mungkin berhubungan dengan jaringan yang sedang mereka pantau dan mulai mencari cara untuk melindungi timnya dari kecurigaan Ardi.
Malam itu, sebuah insiden kecil terjadi saat seorang warga tertangkap oleh Ardi saat mencoba menyembunyikan sesuatu di ladang, menimbulkan ketakutan dan kehebohan di antara warga desa. Di markas polisi desa, Ajun Komisaris Indra Cahya tengah menganalisis laporan razia yang dilakukan oleh Brigadir Ardi ketika ia menyadari adanya ketidaksesuaian dalam data yang diterima. Kenapa lokasi razia selalu dekat dengan jalur transportasi tertentu? Gumam Indra sambil menandai peta yang penuh dengan coretan dan lingkaran merah, menunjukkan titik-titik rawan penyelundupan. Ia memanggil Brigadir Ardi ke ruangannya dan bertanya, "Apa alasan utama kalian memilih lokasi ini untuk razia? Ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan?" Brigadir Ardi menjawab dengan percaya diri, "Kami hanya menindaklanjuti laporan warga soal aktivitas mencurigakan di jalan tersebut, Pak." Namun, ekspresi wajah Indra menunjukkan ketidakpuasan. "Aktivitas mencurigakan seperti apa? Jangan main-main dengan alasan. Saya perlu tahu detailnya." Ketika Brigadir Ardi pergi, Indra membuka arsip lama dan menemukan laporan serupa yang mengaitkan lokasi tersebut dengan penyelundupan senjata, menimbulkan kecurigaan baru. Jika benar ini terkait penyelundupan, siapa yang berada di balik semua ini? Apa ada orang dalam yang bermain? Pikir Indra sambil merenungkan temuan barunya. Dengan rasa penasaran yang meningkat, Indra memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tanpa memberitahu bawahannya, berharap menemukan jawaban yang ia cari. Malam itu, ia menghubungi seorang informan rahasia untuk mengatur pertemuan, tetapi pesan balasannya hanya berbunyi, "Hati-hati, Anda diawasi." Peringatan itu membuat Indra semakin yakin bahwa apa yang sedang dia hadapi bukanlah masalah biasa, tetapi sebuah konspirasi besar yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh di desa. Letnan Bimo memanggil tim Intel Kopassus ke ruang bawah tanah rumah Haji Rustam untuk menyusun rencana operasi penyelidikan lebih mendalam di desa. "Kita akan fokus pada aktivitas malam ini, terutama di sekitar gudang jerami. Pastikan setiap langkah kita terekam dengan baik," perintah Bimo sambil menunjukkan peta desa yang telah ditandai. Di malam hari, Eko dan dua anggota tim lainnya menyelinap ke gudang yang telah diidentifikasi sebagai lokasi penyimpanan senjata, sementara Bimo dan Sersan Sari mengawasi rumah-rumah yang dicurigai. "Hati-hati dan jangan sampai ketahuan, kita harus mendapatkan bukti yang kuat," ujar Eko melalui radio, menyadari betapa pentingnya misi malam itu. Saat mereka memasuki gudang, lampu padam tiba-tiba membuat suasana menjadi gelap gulita, memicu kehebohan di antara warga yang mencoba mengungkap apa yang terjadi. Brigadir Ardi, yang mengamati dari kejauhan, segera memberi isyarat kepada timnya untuk menyerbu gudang tersebut, menciptakan kekacauan yang tak terduga. Dalam kekacauan tersebut, tim Intel Kopassus berusaha melindungi bukti sambil menghindari deteksi. "Kita harus keluar dari sini tanpa diketahui siapapun," bisik Eko dengan gugup. Setelah berhasil keluar dari gudang, Bimo menyadari bahwa operasi ini telah meningkatkan risiko terungkapnya identitas mereka. "Kita perlu lebih berhati-hati dan memperkuat jaringan informasi." Di markas polisi desa, Indra mulai menyadari bahwa jaringan penyelundupan ini jauh lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak pihak daripada yang awalnya diperkirakan, menambah lapisan konflik yang harus dihadapi. Setelah insiden di gudang, suasana di tim Intel Kopassus semakin tegang ketika Sersan Rina terlihat sering absen dan tidak fokus selama operasi. Eko memanggil Bimo untuk membahas perilaku Rina yang mencurigakan. "Aku merasa Rina mulai menarik diri dari tim, mungkin dia sedang menyembunyikan sesuatu." Letnan Bimo memutuskan untuk mengamati Rina lebih dekat, sambil tetap menjaga rahasia misi mereka dari seluruh tim. "Kita perlu mencari tahu apa yang dia lakukan tanpa menimbulkan kecurigaan." Suatu malam, Eko melihat Rina bertemu diam-diam dengan seseorang di dekat pohon besar di ladang. "Kita harus menginterogasinya tanpa mencurigakan," bisik Eko kepada Bimo. Mereka mendekati Rina dan menanyakan keberadaannya. "Rina, kamu seharusnya berada di rumah. Ada apa ini?" tanya Eko dengan suara rendah. Rina terlihat gugup dan terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku, "Maaf, saya terpaksa melakukannya. Saya punya utang yang tidak bisa saya bayar." Eko dan Bimo berusaha memahami situasi Rina. "Kami bisa membantu, tapi kamu harus jujur tentang keterlibatanmu dalam misi ini," ujar Bimo dengan penuh perhatian. Rina akhirnya mengungkapkan bahwa dia ditekan oleh beberapa warga untuk membantu jaringan penyelundupan, mengungkap adanya konflik kepentingan di dalam desa. Dengan informasi ini, tim Intel Kopassus menyusun strategi baru untuk menghadapi ancaman internal dan memastikan keamanan misi mereka tetap terjaga. Namun, ancaman tidak berhenti di situ, karena Rina mengungkapkan bahwa ada anggota lain di tim yang mungkin juga terlibat, menciptakan rasa curiga yang mendalam di antara anggota tim Intel. Di tengah hujan deras yang mengguyur desa senyap, tim Intel Kopassus yang dipimpin oleh Eko menemukan sebuah pintu rahasia tersembunyi di balik ladang jerami milik Pak Joko.
salah satu warga desa yang dikenal pendiam. "Lihat sini, ada sesuatu di balik tumpukan jerami ini. Sepertinya ada akses tersembunyi," bisik Eko kepada Letnan Bimo sambil menunjuk pintu kecil yang hampir tidak terlihat. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu tersebut dan menemukan lorong sempit yang mengarah ke gudang bawah tanah penuh dengan senjata dan dokumen ilegal. "Ini adalah bukti yang kita butuhkan untuk mengungkap jaringan penyelundupan ini," ujar Bimo dengan tegas, menyadari pentingnya penemuan ini bagi misi mereka. Namun, sebelum mereka bisa mengamankan bukti lebih lanjut, suara langkah kaki mendekat, membuat mereka segera bersembunyi di balik rak senjata. Seorang pria dengan pakaian gelap memasuki gudang tersebut, tidak menyadari kehadiran tim intel yang menyamar, dan mulai memeriksa isi gudang dengan teliti. "Kita harus bertindak sekarang sebelum dia kembali," kata Eko kepada timnya, mengarahkan mereka untuk segera mengambil foto dan mengumpulkan bukti penting. Saat mereka merekam bukti, alarm keamanan tiba-tiba berbunyi, menandakan bahwa gudang tersebut telah terdeteksi oleh sistem pengaman otomatis. Dalam kepanikan, Eko memutuskan untuk mundur dengan cepat. Namun salah satu anggota tim tersandung dan hampir menarik perhatian penjaga yang sedang menuju ke lokasi mereka. Dengan kecepatan tinggi, tim intel berhasil keluar dari gudang tersebut sebelum Brigadir Ardi dan timnya tiba di tempat. Namun penemuan ini menandakan awal dari konsekuensi yang lebih besar dalam misi mereka. Pada malam yang pekat tanpa bintang, Eko dan tim intel Kopassus bersiap untuk melancarkan serangan mendadak ke gudang penyelundupan senjata yang telah mereka temukan. "Kita harus bergerak cepat dan diam-diam. Jangan ada suara yang bisa membocorkan posisi kita," ujar Bimo sambil memeriksa perlengkapan mereka di bawah cahaya rembulan. Dengan menggunakan peralatan malam yang canggih, mereka menyusup ke gudang tersebut, berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bukti tanpa terdeteksi. Namun, saat mereka mulai mengumpulkan bukti, tiba-tiba para pelaku penyelundupan yang dipimpin oleh seorang pria tangguh muncul dari balik bayangan, siap menghadapi serangan. "Tidak ada jalan keluar. Serahkan diri kalian," teriak pemimpin penyelundupan sambil mengeluarkan senjata, memicu pertempuran sengit di dalam gudang. Dalam kekacauan tersebut, beberapa anggota tim intel terluka, namun mereka tetap berjuang untuk mengamankan bukti dan melumpuhkan musuh. "Kita harus keluar dari sini sekarang, jangan biarkan mereka menang," seru Eko sambil menuntun timnya menuju pintu keluar yang sudah mereka tandai sebelumnya. Keberhasilan operasi ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang sejauh mana keterlibatan polisi dalam jaringan penyelundupan, memperumit misi tim intel Kopassus di Desa Senyap. Setelah serangan di gudang, Brigadir Ardi Purnama mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tim intel Kopassus yang tengah menyamar di desa. Ada yang aneh dengan perilaku mereka setelah serangan tadi. "Sepertinya mereka tahu lebih banyak daripada yang kita kira," pikir Ardi sambil meninjau rekaman kamera pengawas yang terekam saat serangan berlangsung. Dengan ketelitian yang tinggi, Ardi mulai mencocokkan data dan menyadari bahwa identitas asli Eko dan timnya terungkap melalui serangkaian tindakan mereka selama misi. "Kita harus segera menangkap mereka sebelum mereka melarikan diri atau memberitahu pihak lain," ujar Ardi kepada timnya dengan wajah serius. Sementara itu, Eko dan timnya mulai merasakan pengawasan yang lebih ketat dari pihak kepolisian, membuat mereka harus bergerak lebih hati-hati dan mencari celah untuk melanjutkan misi. "Kita harus menyembunyikan identitas kita secepat mungkin dan mencari cara untuk keluar dari sini tanpa menarik perhatian," ujar Bimo kepada Eko, menandakan bahwa mereka berada di bawah tekanan tinggi. Di tengah upaya mereka untuk menyembunyikan identitas, Eko menerima telepon dari Letnan Bimo yang memberitahukan bahwa situasi semakin memburuk dan mereka harus segera mengambil tindakan. "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika identitas kita terungkap, misi ini akan gagal dan kita semua akan terancam," kata Eko dengan nada tegas, menyadari betapa pentingnya setiap langkah selanjutnya. Dalam upaya untuk menjaga kerahasiaan, tim intel mulai mengubah rutinitas mereka dan menghindari interaksi yang tidak perlu dengan warga desa. Namun hal ini justru menimbulkan kecurigaan lebih lanjut di antara warga. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ardi mulai mengadakan razia lebih sering dan secara langsung menginterogasi anggota tim intel, membuat Eko dan timnya harus berjuang keras untuk mempertahankan identitas asli mereka sambil tetap melanjutkan misi. Di tengah kekacauan yang terjadi, Ajun Komisaris Indra Cahya memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan menghubungi Letnan Bimo, menawarkan kerjasama untuk membongkar jaringan penyelundupan senjata di desa. "Saya tahu kita berasal dari dua sisi yang berbeda, tapi kita punya musuh yang sama. Mari kita bekerja sama untuk menghentikan mereka," ujar Indra melalui panggilan telepon yang serius. Letnan Bimo awalnya ragu, namun menyadari bahwa aliansi ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelesaikan misi mereka. Akhirnya setuju. "Baik, Pak Indra, kita akan bekerja sama, tapi kita harus memastikan bahwa ini tidak akan mengganggu misi kita."
Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir desa, menyusun rencana bersama untuk menangkap para pelaku tanpa menimbulkan kekacauan lebih lanjut atau mencurigakan warga desa. Kita perlu menyusun jadwal patroli gabungan dan mengawasi pergerakan mereka dengan lebih teliti, saran Indra sambil menunjukkan peta desa yang telah ditandai dengan titik-titik rawan. Bimo menambahkan, kita juga harus memastikan bahwa bukti yang kita kumpulkan dapat digunakan untuk mengungkap keterlibatan polisi dalam jaringan ini. Namun, aliansi ini menimbulkan kecurigaan di antara anggota kedua belah pihak, terutama di kalangan polisi dan tim intel yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kerjasama ini. Di markas polisi, beberapa anggota mulai membicarakan perubahan tiba-tiba dalam strategi dan peningkatan patroli yang tidak biasa, menimbulkan spekulasi tentang adanya aliansi rahasia. Sementara itu, di lapangan, Eko dan timnya bekerja lebih intensif dengan pihak kepolisian, mencoba mengumpulkan bukti tambahan tanpa menarik perhatian para pelaku penyelundupan. Aliansi tak terduga ini membawa dinamika baru dalam misi mereka, memperkuat upaya untuk menghentikan jaringan kriminal, namun juga menambah lapisan ketegangan dan risiko yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan misi mereka. Pada dini hari yang kelam, Sersan Rina, anggota tim Intel Kopassus, tiba-tiba diculik oleh sekelompok polisi korup yang terlibat dalam jaringan penyelundupan, dan dibawa ke sebuah lokasi rahasia untuk diinterogasi secara brutal. Di markas polisi desa, Rina dipaksa memberikan informasi tentang misi tim Intel, namun dia tetap tegar menolak untuk mengungkapkan rahasia misi mereka, meskipun disiksa dengan keras. Mengetahui bahwa Rina hilang, Eko segera memanggil Letnan Bimo untuk mendiskusikan situasi darurat. Pak, Rina telah diculik. Kita harus segera menyelamatkannya sebelum informasi misi kita terungkap. Bimo dengan sigap menyusun rencana penyelamatan. Kita akan menggunakan akses malam untuk menyusup ke markas polisi. Pastikan kita bergerak cepat dan tanpa suara. Tim Intel Kopassus, dipimpin oleh Eko dan Bimo, mengenakan pakaian hitam dan membawa peralatan penyelamatan khusus, bersiap untuk melaksanakan misi berbahaya tersebut. Mereka tiba di markas polisi desa tepat saat lampu mulai menyala, menyelinap masuk melalui ventilasi yang telah mereka identifikasi sebelumnya dari pengintaian. Di dalam markas, mereka menemukan Rina yang masih tergeletak lemah akibat penyiksaan, dan segera melumpuhkannya untuk mencegah alarm berbunyi. Kita harus keluar dari sini sekarang, tidak ada waktu lagi, bisik Eko sambil menarik Rina menuju jalur keluar yang telah mereka rencanakan. Namun, saat mereka bergerak menuju pintu keluar, mereka dihadapkan oleh Brigadir Ardi yang tiba-tiba muncul dengan sejumlah pasukan polisi yang loyal kepada jaringan penyelundupan. Dalam kekacauan tersebut, Eko dan timnya berhasil mengalihkan perhatian para polisi dengan suara ledakan kecil dari salah satu alat peledak yang mereka bawa, memungkinkan mereka melarikan diri dengan Rina yang diselamatkan, namun meninggalkan jejak yang menambah ketegangan misi mereka. Kembali ke markas sementara, Eko dan Bimo membawa Rina yang terluka namun masih sadar, memutuskan untuk merawatnya sambil mengevaluasi kejadian penyelamatan darurat. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tahu tentang misi ini kecuali yang benar-benar perlu, ujar Bimo sambil memeriksa kondisi Rina yang masih lemah. Saat malam tiba, Eko mengumpulkan tim Intel Kopassus untuk mendiskusikan perkembangan terbaru dan menyadari bahwa ada anggota tim yang mulai menunjukkan perilaku mencurigakan. Ada yang tidak beres dengan Sersan Dika. Dia sering absen tanpa alasan dan terlihat gelisah akhir-akhir ini, ujar Eko, memperhatikan perubahan perilaku Dika selama operasi. Bimo menanggapi dengan serius, kita harus mengawasi dia lebih dekat. Jika dia memang pengkhianat, kita perlu menangani ini secepat mungkin. Tim Intel mulai melakukan penyelidikan diam-diam terhadap Dika, mengamati setiap gerakan dan komunikasi yang dilakukan untuk mencari bukti keterlibatannya dalam pengkhianatan. Suatu malam, Eko menemukan Dika berkomunikasi dengan seseorang melalui pesan tersembunyi di ponselnya, mengonfirmasi kecurigaan mereka. Kita harus konfrontasi dia sekarang. Jika dia pengkhianat, kita perlu tahu motifnya dan bagaimana dia bisa mengekspos misi kita, tegas Bimo kepada Eko dan anggota tim lainnya. Dalam pertemuan rahasia, Eko menghadapi Dika dengan bukti yang telah mereka kumpulkan. Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang membuatmu mengkhianati tim dan misi kita? Menyadari bahwa identitas asli tim Intel Kopassus mulai terungkap, Eko memutuskan untuk menghadapi Brigadir Ardi secara langsung dalam upaya untuk menghentikan penyelidikan lebih lanjut. Di sebuah tempat yang sepi di pinggir desa, Eko bertemu dengan Ardi di bawah bayang-bayang pohon besar, mencoba membujuknya untuk menghentikan penyelidikan. Brigadir Ardi, kita tahu bahwa Anda juga memiliki tujuan untuk membersihkan desa dari jaringan kriminal. Mari kita bekerja sama, ujar Eko dengan nada persuasif. Ardi, yang masih penuh tekad, menolak tawaran tersebut. Maaf, Pak Eko,
Tugas saya adalah memastikan hukum ditegakkan. Saya tidak akan berhenti sampai seluruh jaringan ini terungkap. Ketegangan meningkat saat Ardi menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan tim intel dalam operasi ilegal, membuat Eko semakin bingung dan marah. Ini tidak mungkin. Kami hanya intel Kopassus yang bertugas menjaga keamanan nasional, jawab Eko dengan keras, mencoba membela timnya dari tuduhan yang salah. Ardi mendekat dengan tatapan tajam. Saya tahu apa yang Anda lakukan di sini. Identitas Anda akan terungkap, dan itu akan merusak segalanya. Eko menyadari bahwa konfrontasi ini dapat membahayakan misi mereka, namun dia tetap berusaha menjaga ketenangan. Kita bisa menyelesaikannya tanpa harus menghancurkan desa ini. Ardi tetap teguh pada pendiriannya. Tidak ada yang bisa mengubah niat saya. Desa ini berhak mendapatkan perlindungan dari orang-orang seperti Anda. Pertemuan tersebut berakhir dengan perasaan saling marah dan frustasi di antara kedua belah pihak, meningkatkan ketegangan yang sudah memuncak dan membuat Eko semakin harus berjuang untuk melindungi tim serta misi mereka. Setelah konfrontasi dengan Ardi, Ajun Komisaris Indra Cahya dan Letnan Bimo Santoso menyadari perlunya koordinasi lebih erat dalam penyelidikan jaringan penyelundupan, meskipun mereka berasal dari pihak yang berbeda. Kita perlu menggabungkan sumber daya dan informasi kita untuk menangani masalah ini secara efektif, ujar Indra saat bertemu dengan Bimo di sebuah ruangan rapat tersembunyi. Bimo setuju. Kita akan menyusun rencana penyelidikan bersama dan memastikan bahwa setiap langkah kita terkoordinasi dengan baik tanpa menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, tim intel Kopassus yang dipimpin oleh Eko bekerja secara paralel, mengumpulkan bukti tambahan tentang keterlibatan lebih banyak pihak dalam jaringan penyelundupan yang ternyata lebih luas dari yang mereka duga. Jaringan ini ternyata memiliki koneksi di luar desa. Kita perlu memperluas pengamatan kita ke area lain, kata Eko kepada timnya saat menganalisis data yang telah dikumpulkan. Indra dan Bimo mulai menyusun jadwal patroli gabungan di titik-titik rawan yang telah mereka identifikasi, memastikan bahwa setiap langkah penyelidikan dilakukan dengan hati-hati dan tanpa menarik perhatian. Di ladang, tim intel Kopassus menemukan bukti yang menunjukkan adanya transaksi besar-besaran yang melibatkan pejabat tinggi desa, memperbesar skala penyelundupan yang mereka hadapi. Kita harus segera melaporkan ini kepada Indra dan Bimo. Ini bisa menjadi kunci untuk membongkar seluruh jaringan, ujar Bimo saat mendiskusikan temuan terbaru mereka. Namun, koordinasi antara kedua tim tidak berjalan mulus karena adanya perbedaan pandangan dan tekanan dari pihak internal masing-masing, menciptakan dinamika yang rumit dalam penyelidikan ganda ini. Dengan semakin banyaknya bukti yang terungkap dan meningkatnya risiko terungkapnya identitas tim intel, Indra dan Bimo harus merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa setiap tindakan mereka mendekatkan mereka pada penyelesaian misi tanpa menimbulkan kekacauan lebih lanjut di desa. Setelah serangkaian operasi yang berhasil, jaringan penyelundupan senjata mulai menyadari adanya ancaman serius dari tim intel Kopassus dan kepolisian desa, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Salah satu anggota jaringan mengirimkan pesan ancaman tersembunyi kepada Eko melalui pesan singkat, "Kami tahu siapa kalian, jangan coba-coba mengganggu operasi kami lagi." Di markas sementara, Letnan Bimo memerintahkan peningkatan keamanan. Kita harus memasang lebih banyak pengawas dan memperketat patroli malam untuk melindungi tim dan bukti kita. Eko segera mengadakan pertemuan darurat dengan timnya. Kita harus lebih waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ancaman ini nyata dan berbahaya. Beberapa anggota tim intel mulai merasakan tekanan mental akibat ancaman yang terus-menerus. Namun mereka tetap berkomitmen untuk melanjutkan misi mereka di Desa Senyap. Jaringan penyelundupan mengirimkan utusan untuk bertemu langsung dengan Eko, menawarkan perjanjian damai, namun Eko menolak dengan tegas. Kami tidak akan mundur dari tugas kami untuk menghentikan kalian. Di tengah situasi yang semakin tegang, Haji Rustam mencoba menenangkan warga dengan pertemuan komunitas. Kita harus tetap bersatu dan tidak membiarkan ancaman ini memecah belah kita. Letnan Bimo menemukan bahwa beberapa petugas polisi ternyata diam-diam mendukung jaringan penyelundupan, menambah kompleksitas masalah yang mereka hadapi. Desa Senyap semakin diliputi ketidakpastian dan rasa takut, dengan Eko dan timnya berjuang untuk menjaga keamanan dan melanjutkan penyelidikan meski di bawah tekanan yang meningkat. Suatu pagi, Haji Rustam tanpa sengaja menemukan dokumen rahasia yang menyatakan identitas asli tim intel Kopassus, termasuk Eko dan Bimo, saat membersihkan rumahnya. Dengan rasa penasaran dan kekhawatiran, Haji Rustam mengundang beberapa warga desa ke balai desa untuk membahas penemuannya. Kita perlu bicara serius tentang siapa sebenarnya yang berada di antara kita. Saat pertemuan berlangsung, Haji Rustam membeberkan identitas asli Eko dan timnya, menimbulkan kehebohan dan kecurigaan di antara warga desa. Eko merasa terpojok dan mencoba menjelaskan tujuan misi mereka.
Kami di sini untuk melindungi desa dari ancaman yang lebih besar, bukan untuk menciptakan masalah. Namun, sebagian warga mulai meragukan niat baik tim Intel, dengan beberapa di antaranya mulai menuntut penjelasan lebih lanjut dan tindakan yang lebih transparan. Ketegangan di desa meningkat, dan Eko harus berusaha keras untuk mempertahankan kepercayaan yang telah dibangun. Kami butuh dukungan kalian untuk menyelesaikan misi ini. Letnan Bimo mengusulkan untuk mengadakan dialog terbuka dengan warga, berharap dapat mengurangi ketegangan dan membangun kembali kepercayaan. Mari kita duduk bersama dan membicarakan segala kekhawatiran kalian. Sementara itu, jaringan penyelundupan memanfaatkan kekacauan ini untuk meningkatkan ancaman dan kekerasan, membuat desa semakin berbahaya. Di tengah konflik internal yang tumbuh, Eko menemukan bahwa beberapa anggota timnya mulai meragukan metode yang digunakan, menimbulkan gesekan di dalam tim. Dengan situasi yang semakin rumit, Eko dan Bimo harus mencari cara untuk menjaga kerahasiaan tim mereka sambil terus melanjutkan misi mereka di Desa Senyap. Brigadir Ardi semakin yakin bahwa tim Intel Kopassus adalah ancaman serius, mulai menyusun perangkap khusus untuk menangkap Eko dan timnya tanpa disadari oleh mereka. Dengan bantuan beberapa oknum polisi korup, Ardi mengatur operasi besar-besaran di desa, menggunakan informasi yang dikumpulkan dari penyelidikan sebelumnya. Pada malam hari, Ardi menginstruksikan timnya untuk melakukan penyamaran sebagai petugas keamanan desa dan mulai memonitor pergerakan tim Intel Kopassus. Tim Intel, yang tidak menyadari adanya perangkap, melanjutkan aktivitas mereka dengan hati-hati, memperkuat keamanan dan mengawasi setiap aktivitas mencurigakan di sekitar desa. Brigadir Ardi mengirimkan sinyal rahasia kepada timnya untuk bergerak saat tim Intel terdeteksi melakukan penyelidikan di area tertentu. Siap siaga, tangkap mereka saat mereka melangkah ke depan. Pada suatu malam yang tenang, tim Intel Kopassus mencoba mengumpulkan bukti tambahan di dekat rumah Haji Rustam, namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok polisi yang terlibat dalam perangkap tersebut. Ini jebakan, siap bertarung, seru Eko sambil memimpin timnya untuk melawan serangan polisi yang tiba-tiba, menciptakan kekacauan dan kebingungan di antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran yang intens, beberapa anggota tim Intel terluka dan bukti penting hampir hilang, namun Eko berhasil memimpin timnya untuk mundur dengan cepat. Kita harus keluar dari sini sekarang. Brigadir Ardi menyaksikan kekalahan tim Intel dengan puas, yakin bahwa misinya untuk menangkap mereka akan segera terwujud. Sekarang mereka tidak punya pilihan lagi. Meski berhasil melarikan diri dari perangkap, tim Intel Kopassus harus segera menyusun ulang strategi mereka untuk menghadapi serangan berkelanjutan dari pihak kepolisian yang korup dan jaringan penyelundupan. Di markas sementara, Letnan Bimo mengadakan pertemuan dengan Ajun Komisaris Indra untuk merancang strategi bertahan yang efektif. Kita perlu mengamankan posisi kita dan memastikan bahwa tim tetap terorganisir. Mereka memutuskan untuk membagi tugas tim Intel menjadi beberapa kelompok kecil yang bertanggung jawab atas pengumpulan bukti dan perlindungan satu sama lain dari ancaman luar. Kita akan meningkatkan patroli malam dan menggunakan jalur pintas yang belum diketahui oleh musuh untuk bergerak di sekitar desa, ujar Bimo sambil menunjuk peta yang telah ditandai dengan rute rahasia. Ajun Komisaris Indra menambahkan, kita juga perlu memperkuat komunikasi antar tim dan memastikan bahwa setiap anggota tahu peran mereka dalam menghadapi ancaman ini. Di lapangan, Eko dan beberapa anggota tim Intel mulai menerapkan strategi baru mereka, menggunakan teknik pengawasan yang lebih canggih dan komunikasi terenkripsi untuk menghindari deteksi. Namun, tekanan mental dan fisik mulai mempengaruhi kinerja tim. Dengan beberapa anggota merasa kelelahan dan kehilangan motivasi, kita butuh istirahat sejenak. Ini terlalu berat, keluh salah satu anggota. Letnan Bimo berusaha memberikan dukungan moral. Kita harus tetap kuat dan fokus. Desa ini bergantung pada keberhasilan misi kita. Sementara itu, jaringan penyelundupan semakin agresif dalam upaya mereka untuk menghentikan penyelidikan, mengirimkan ancaman lebih lanjut dan melakukan serangan sporadis di sekitar desa. Ajun Komisaris Indra bekerja sama dengan Bimo untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam jaringan penyelundupan. Kita perlu menemukan sumber kekuatan mereka dan menyerang dari sana. Dengan strategi bertahan yang semakin matang namun tim yang semakin terbebani, Eko dan tim Intel Kopassus harus berjuang keras untuk menjaga misi mereka tetap berjalan sambil menghadapi tekanan yang terus meningkat dari semua arah. Setelah beberapa hari penuh tekanan, Eko duduk termenung di ruang bawah tanah rumah Haji Rustam, merenungkan pilihan sulit yang harus diambil antara melanjutkan misi atau melindungi timnya dari ancaman yang semakin besar. Pak Bimo, apakah kita harus terus maju meskipun risiko semakin tinggi? Tanya Eko dengan suara serak. Matanya terpaku pada peta desa yang tersebar di meja. Letnan Bimo menatap Eko dengan serius. Kita tahu apa yang dipertaruhkan. Jika kita mundur sekarang,
jaringan ini akan semakin kuat dan desa akan semakin rentan. Di sisi lain, beberapa anggota tim mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketakutan, membuat Eko semakin merasa terbebani dengan keputusan yang harus diambil. Sersan Sari, yang terlihat lelah, berkata, "Kami semua mulai merasakan tekanan ini. Pak, mungkin kita perlu mempertimbangkan opsi lain untuk melindungi diri." Eko menghela napas panjang. "Aku juga merasa seperti ini, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Desa senyap membutuhkan kita." Haji Rustam yang mendengar percakapan tersebut datang menghampiri. "Anak-anak, kalian harus kuat. Desa ini telah melalui banyak hal dan kalian adalah harapan kami." Motivasi dari kata-kata Haji Rustam memberikan semangat baru kepada tim, membuat mereka kembali fokus pada misi yang harus diselesaikan. Setelah diskusi panjang, Eko memutuskan untuk melanjutkan misi dengan strategi yang lebih hati-hati. "Kita akan melangkah maju, tapi dengan langkah yang lebih terukur dan terencana." Dengan keputusan yang telah diambil, tim Intel Kopassus bersatu kembali, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan tekad yang lebih kuat dan solidaritas yang semakin erat. Di tengah malam yang pekat, Eko dan tim Intel Kopassus bersiap-siap untuk melancarkan serangan balik terhadap gudang penyelundupan senjata yang kini telah menjadi pusat operasi jaringan kriminal. "Kita harus bergerak cepat dan diam-diam. Jangan biarkan mereka mengetahui rencana kita sebelum waktunya," ujar Bimo sambil memeriksa perlengkapan serangan. Dengan menggunakan jalur rahasia yang telah mereka identifikasi, tim Intel menyelinap menuju gudang tanpa menarik perhatian para penjaga. Saat mereka memasuki gudang, lampu yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala, menandakan adanya sistem pengamanan otomatis yang aktif. "Cepat, kita harus mengaktifkan manual override sebelum mereka menyadari kehadiran kita," perintah Eko sambil berusaha membuka pintu kendali. Setelah berhasil mengendalikan sistem, mereka mulai mengamankan senjata dan dokumen ilegal yang disimpan di dalam gudang, memastikan setiap bukti tersimpan dengan baik. Namun, tiba-tiba para pelaku penyelundupan muncul dari balik bayangan, memicu pertempuran sengit yang membuat udara dipenuhi suara tembakan dan ledakan. "Kita harus mundur sekarang, jangan biarkan mereka menangkap kita," seru Eko sambil memimpin timnya keluar dari gudang dengan cepat. Meskipun berhasil melarikan diri, tim Intel menyadari bahwa serangan balik ini telah mengungkap lebih banyak rahasia jaringan penyelundupan, menjadikan mereka lebih dekat pada tujuan akhir mereka namun juga meningkatkan risiko yang dihadapi. Di tengah upaya melawan jaringan penyelundupan, Sersan Rina, salah satu anggota tim Intel, mendapati dirinya terjebak dalam situasi berbahaya saat mencoba melindungi rekan-rekannya dari serangan mendadak. "Jangan biarkan mereka mendekat, aku akan menahan mereka sebentar," teriak Rina sambil mengarahkan api tembakan untuk menahan laju musuh. Tanpa ragu, Rina terus berjuang meski kondisi fisiknya mulai menurun akibat luka-luka yang diterima selama pertempuran. "Rina, kami harus mundur sekarang, kami tidak bisa menyelamatkanmu," ujar Eko dengan panik. Namun Rina tetap tegar. "Ini tanggung jawabku, kalian harus melanjutkan misi." Dengan pengorbanan yang luar biasa, Rina berhasil menahan serangan musuh cukup lama agar tim Intel bisa keluar dari perangkap. Namun akhirnya ia terjatuh tak sadarkan diri di medan pertempuran. Tim Intel berhasil mundur dengan aman, membawa bukti yang mereka kumpulkan meski hati mereka terluka oleh kehilangan rekan mereka yang berani. "Rina telah memberikan segalanya untuk misi ini, kita harus melanjutkan perjuangan ini demi menghormatinya," kata Bimo sambil menatap tubuh Rina yang lemah. Kepergian Rina memberikan dampak emosional yang mendalam bagi seluruh tim, namun juga meningkatkan tekad mereka untuk menyelesaikan misi dengan sukses. Desa senyap menyaksikan kehilangan yang menyayat hati namun juga melihat keteguhan hati tim Intel yang semakin kuat dalam menghadapi ancaman. Dengan semangat yang diperbarui dan rasa hormat yang mendalam terhadap pengorbanan Rina, Eko dan timnya semakin fokus untuk menghentikan jaringan penyelundupan senjata yang menguasai desa mereka. Ajun Komisaris Indra Cahya akhirnya mengumpulkan cukup bukti yang tak terbantahkan untuk mengungkap seluruh jaringan penyelundupan senjata, termasuk keterlibatan beberapa oknum polisi di tingkat tinggi. "Kami telah menemukan bukti kuat yang menghubungkan mereka dengan aktivitas ilegal ini. Ini saatnya untuk bertindak," ujar Indra saat menghadiri pertemuan dengan otoritas yang lebih tinggi. Letnan Bimo Santoso juga hadir dalam pertemuan tersebut, membawa laporan lengkap dari tim Intel Kopassus yang telah mengungkap operasi jaringan penyelundupan. "Dengan bukti ini, kita bisa menghentikan jaringan ini dan membersihkan nama kepolisian desa dari segala keterlibatan korup," tambah Bimo dengan keyakinan tinggi. Namun, proses pengungkapan tidak berjalan mulus karena beberapa pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan berusaha untuk menghalangi dan menciptakan keraguan terhadap kebenaran bukti yang disajikan. Brigadir Ardi Purnama, yang sebelumnya menduga adanya keterlibatan tim Intel,
kini terpaksa mengakui kesalahan dan ikut serta dalam upaya pengungkapan jaringan tersebut. Saya salah menilai kalian semua. Kini kita harus bekerja sama untuk menghentikan ini, ujar Ardi dengan penyesalan yang mendalam. Dengan kerjasama yang solid antara Ajun Komisaris Indra dan Letnan Bimo, mereka berhasil mengamankan area-area strategis dan menangkap para pelaku utama jaringan penyelundupan. Meskipun menghadapi ancaman dan hambatan dari pihak-pihak yang masih loyal terhadap jaringan tersebut, pengungkapan final ini membawa harapan baru bagi Desa Senyap untuk kembali damai. Desa Senyap akhirnya menyaksikan keadilan ditegakkan, dengan jaringan penyelundupan senjata yang telah dihentikan dan kepolisian desa yang dibersihkan dari korupsi, memastikan bahwa misi tim Intel Kopassus telah mencapai tujuan mereka dengan sukses. Dengan jaringan penyelundupan senjata yang telah berhasil diungkap, Eko dan tim Intel Kopassus bersiap untuk menyelesaikan misi mereka di Desa Senyap, mengetahui bahwa setiap langkah selanjutnya krusial untuk keselamatan mereka. Kita harus memastikan semua bukti telah diamankan dan tidak ada yang tertinggal di sini, ujar Letnan Bimo sambil memeriksa dokumen terakhir yang dikumpulkan selama penyelidikan. Tim Intel melakukan pemeriksaan menyeluruh di seluruh desa, memastikan bahwa tidak ada lagi aktivitas mencurigakan yang tersisa dan bahwa semua saksi telah diinterogasi dengan baik. Kita harus cepat meninggalkan desa ini sebelum pihak lain menyadari keterlibatan kita sepenuhnya, kata Eko kepada timnya, menandakan urgensi untuk mundur dari lokasi. Dengan hati berat namun tegas, tim Intel mulai merapikan perlengkapan mereka, meninggalkan jejak minimal untuk menghindari deteksi oleh pihak yang mungkin masih mencari mereka. Haji Rustam menyambut mereka di pintu rumahnya dengan senyuman lega. Terima kasih atas bantuan kalian, desa ini sekarang lebih aman berkat kalian. Kami senang bisa membantu. Pak Rustam, pastikan desa ini tetap damai dan terlindungi, jawab Eko sambil mengangguk hormat. Sebelum pergi, tim Intel meninggalkan pesan anonim kepada warga desa, memastikan bahwa mereka memahami pentingnya menjaga kerahasiaan untuk kebaikan bersama. Dengan kendaraan mereka siap, Eko dan timnya melaju meninggalkan Desa Senyap, meninggalkan kenangan akan perjuangan mereka yang penuh tantangan dan pengorbanan. Desa Senyap perlahan kembali tenang, dengan warga yang mulai membangun kembali kehidupan mereka tanpa gangguan dari ancaman penyelundupan senjata, meski bekas konflik masih terasa di hati mereka. Setelah meninggalkan Desa Senyap, Eko dan tim Intel Kopassus tiba di markas dengan membawa laporan lengkap tentang misi mereka, siap untuk dianalisis dan dievaluasi. Kami berhasil menghentikan jaringan penyelundupan dan membersihkan desa dari ancaman besar, ujar Letnan Bimo sambil menyerahkan dokumen-dokumen penting kepada atasan mereka. Di ruang rapat, Ajun Komisaris Indra Cahya memuji kerja keras tim Intel. Kerja kalian luar biasa. Desa Senyap kini aman berkat dedikasi dan keberanian kalian. Eko merenungkan perjalanan mereka. Ini adalah pengalaman yang mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama dan ketahanan di tengah tekanan. Beberapa anggota tim berbagi cerita tentang tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka saling mendukung selama misi, memperkuat ikatan di antara mereka. Kami juga belajar pentingnya menjaga keseimbangan antara tugas dan keselamatan pribadi, tambah Sersan Sari, mencerminkan pelajaran yang didapat selama misi. Di Desa Senyap, warga mulai melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih tenang, membangun kembali rumah-rumah yang rusak dan memperbaiki hubungan antar sesama. Haji Rustam bersama warga mengadakan acara syukuran untuk merayakan kedamaian yang kembali. Mari kita terus menjaga desa ini agar tetap harmonis dan aman. Eko dan timnya, meskipun sudah kembali ke markas, tetap merasa terhubung dengan Desa Senyap, mengetahui bahwa mereka telah membuat perbedaan yang signifikan. Desa Senyap perlahan kembali normal, namun kenangan akan drama kehidupan yang terjadi tetap hidup di hati setiap orang yang terlibat, menjadi cerita yang akan dikenang dan dijadikan pelajaran untuk masa depan.